GPK itu karena sekolah kita itu terdeteksi ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Itu terlebih terlihat sangat jelas itu di kelas bawah. Kelas atas pun mungkin ada. Kalau kita mau mengidentifikasi itu pasti ada. Kalau kemarin dikatakan itu mungkin 90% anak itu berkebutuhan khusus, hanya dalam kategori-kategori yang berbeda dan jenis-jenisnya yang berbeda. Jadi kemarin maka saya kemarin tertuliskan sebenarnya itu minimal 1, jadi boleh lebih dari 1. Nah, nanti kemarin saya usul untuk kelanjutannya itu bahkan semua guru bisa didaftarkan karena nanti akan mengalami semuanya menjadi GPK. Baik, GPK itu apa? GPK itu guru pembimbing khusus, ya. Guru pembimbing khusus yaitu guru pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi memang nanti secara khusus itu mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu apa tugas dan perannya? Perannya yaitu sebagai pendamping bagi guru kelas dan juga pendamping bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kita selama ini ya secara alami saja menjadi seorang guru pendamping khusus ya, dengan kemampuan kita ya sebisanya, tapi saya yakin kita sudah melakukan itu. Hanya mungkin kita tidak belajar teorinya tapi langsung praktek. Itu. Kemudian tugasnya yang jelas itu adalah mendampingi guru kelas dalam melayani peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, ini bisa dalam nanti ada kelas-kelas khusus, misalnya ada kelas tambahan sudah pulang sekolah, itu bisa juga GPK masuk di situ. Kalau semestinya GPK itu memang tenaga ahli khusus, jadi memang bersertifikat dan dia sertifikat dan juga punya ijazah ya, ijazah lisensi mengajar. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan GPK itu dari guru kelas, dari orang awam juga bisa yang terlatih untuk mendampingi anak-anak atau PDBK. Kita sebutnya PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian tugas yang kedua yaitu menyusun program layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Program layanan itu tergantung nanti kebutuhan anaknya itu apa. Misalnya seperti ya, kemudian kita berkolaborasi dengan SLB sebetulnya itu juga bisa. Nah, selama ini yang terjadi kan kita tidak ada koneksi atau tidak ada kerjasama dengan pihak manapun. Dengan dinas juga dinas tahu ya kita punya anak-anak. Belum tahu selama ini, sebenarnya itu bisa juga. Kemudian melakukan identifikasi kepada peserta didik berkebutuhan khusus, identifikasi atau menemukanali anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yaitu kalau melihat dari ada formatnya itu bisa dipakai siapa saja sih sebenarnya, kita bisa menentukan anak ini nanti kebutuhan khususnya apa, kemudian penanganannya apa, itu sudah ada juga. Bu, ini kan kalau yang identifikasi, kalau dulu kan masih meraba-raba ya, mengira-ngira itu. Tapi sebenarnya ini ada orang yang profesional itu untuk menentukan benar ini. Iya, ada. Iya. Ada itu kalau terus di sana di banyak itu psikolog, orang Iya, psikolog dan ditunjuk oleh dinas dan itu membantu sekolah-sekolah untuk benar-benar mengidentifikasi anak-anak yang ABK. Sebenarnya ada instrumennya juga, Sister. Ada instrumen identifikasi awal ini dari kita juga sebenarnya bisa melaksanakan. Tetapi itu memang sebaiknya kita memberikan syarat khusus untuk anak-anak BK, yaitu surat hasil asesmen dari psikolog atau dari puskesmas atau dari rumah sakit itu, Sister.
Ya, itu. Nah, berikutnya yaitu tentang sekolah inklusi. Tadi kita termasuk sekolah penyelenggara inklusi karena beberapa anak itu berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi itu sekolah di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama dengan anak-anak normal, anak-anak reguler. Nah, kenapa ini yang diambil? Kalau dulu namanya segregasi itu ya ada SLB, ada SLB SD dan sebagainya itu. Tapi dirasa anak berkembangnya malah kurang maksimal karena dari segi emosional itu mereka lebih bisa berkembang dengan kalau mereka bergaul dengan yang biasa, yang normal. Karena mereka merasa ya aku sama dengan dalam arti ya aku sama dengan yang lain, aku boleh bermain, aku boleh bekerja dan sebagainya. Jadi ada namanya kualitas hidup itu to love, to learn, to work, to play, itu hak anak itu sama. Maka nanti siapapun itu tidak berhak untuk bersekolah di sekolah kita karena kita sudah termasuk yang tercatat juga sebagai sekolah penyelenggara inklusi itu. Nah, tetapi kalau untuk prosesnya nanti kalau inklusi itu ada kurikulum khusus untuk anak-anak yang ABK tadi sesuai dengan hambatannya anak-anak itu apa. Misalnya kadang kita wes dan anaknya mampunya yang semono ya maka kurikulumnya dia yang nanti disesuaikan dengan semampunya dia. Jadi benar-benar ini kita spesifik mengindividualisasikan kemampuan anak itu seperti apa itu. Kemudian ya tentunya nanti ada guru pendamping khusus selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian yaitu kita bisa namanya guru kunjung itu nanti dari pihak SLB ada bisa kita minta tolong ada guru kunjung. Terlebih kalau ABK-nya itu agak spesial banget seperti maaf itu Natal itu kadang kan kita komunikasinya kesulitan itu bisa kita minta tolong. Kalau OCA itu sudah kita coba untuk yang penting tulisannya besar itu anaknya bisa besar. Jadi sebenarnya yang anak-anak kita itu dari inteleknya itu tidak begitu low. Walaupun ada anak yang normal secara fisik tapi dia memang lamban belajar, itu kan sebenarnya setiap kelas ada. Nah itu juga termasuk ABK yang anak-anak lamban belajar. Nah itu juga nanti kurikulumnya yaitu tadi kurikulum khusus. Kemudian kaitannya kemarin saya tanya lalu kalau kita benar-benar sekolah inklusi apakah ada kebijakan khusus terlebih untuk misalnya ANBK atau nanti ujian sekolah itu dikatakan ada nanti ada soal khusus sesuai kemampuan mereka. Jadi mungkin bedanya iya rapornya barang ya nanti di situ. Jadi saya memang kemarin biasa ini kekhawatiran kami Pak kalau kelas bawah sih mungkin kami dengan bahasa sederhana masih bisa menyampaikan ke anak, tapi kalau kelas atas sudah dikejar materi sudah komunikasinya akan lebih kesulitan. Tapi jawabannya begitu, pokoknya anak itu biarkan ikut seperti anak yang lain, hanya diberi kekhususan sendiri. Nanti yang menjadi permasalahan kalau itu misalnya deteksi anak itu ABK, tetapi kalau misalnya orang tuanya kurang bisa menerima ya, nah itu memang ya harus ada kerjasama dari sekolah, dari orang tua, dari nanti akhirnya kita ke psikolog juga, dari puskesmas ataupun psikolog. Sebenarnya pasti orang tua itu ya sadar loh kalau anaknya itu hanya kadang mau menerima atau mau istilahnya jujur dengan kita atau tidak. Jadi beberapa mungkin kita ada yang mungkin kecolongan ya suster ya ternyata anaknya seperti ini, tapi orang tua tidak jujur kepada kita saat PPDB itu kan sudah ada. Nah maka nanti kalau kita memang dengan TK mungkin kerjasama juga suster anak-anak yang sekiranya butuh pendampingan khusus itu kita tahu dari awal. Terus nanti kita minta itu surat
hasil asesmen itu. Iya, betul. Jadi tahu pelayanannya dan kita bisa mengarahkan nantinya mengarahkan ya nanti tetap sekolah di sini tapi konsultasi atau dengan pihak lain. Kemudian di sekolah inklusif yaitu tadi ya anak-anak ABK itu semua anak dengan karakteristik khusus ya yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Jadi kadang ada ABK yang tidak tampak secara fisik, secara emosinya tidak tampak, tapi ternyata dia ABK itu juga bisa jadi. Itu kemudian ya yang tadi di sekolah inklusi itu harus ada 3 hal ini suster. Hardware itu dari sarana prasarananya. Jadi misalnya kayak alat bantu pendirian, alat bantu mungkin ada zonanya kalau memang itu ada yang secara fisik kurang dengan basicnya ya seperti itu. Disesuaikan. Ya. Kemudian di sini ada software itu nanti dari kurikulum silabusnya itu juga dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian ada brandware itu dari tenaga pendidik, dari peserta didik, staf ahli, psikolog dan staf pendukung lainnya, itu bisa juga dari orang tua siswa. Kemudian juga ini juga dari lingkungan ya, kalau saya bisa menyampaikan ya kalau lab itu harus kita tampung dan itu ada undang-undangnya, jadi kita tidak boleh menolak anak dalam keadaan apapun. Itu yang menjadi tantangan untuk kita. Sejauh ini kita masih ABK-nya masih aman-aman saja, masih bisa lah. Lalu untuk syarat utamanya, salah satunya yaitu membawa surat hasil asesmen dari psikolog atau rumah sakit atau puskesmas yang menunjukkan bagaimana keadaan anak tersebut. Mungkin kita sudah sering mendengar yang mungkin ada beberapa anak mereka itu yang ABK dan nanti kita juga harus mulai pelan-pelan bersiap untuk ke arah ini. Kalau kemarin kan kita tidak ada surat apapun, tidak ada apapun syarat apapun untuk anak-anak kita. Mungkin bisa kita mulai. Itu saja suster yang saya sampaikan. Sebenarnya materinya banyak banget, ada 100 halaman lebih, tapi ini yang saya pikir ini pokok dari materi yang bisa kita pakai bersama. Itu saja suster, terima kasih. Terima kasih.